Selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita boleh hadir, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dengan tubuh jasmani kita yang sehat semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya, turunlah kiranya akan kami sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, pasti luar biasa ya hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena tiada Tuhan yang seperti ini di dunia ini. Dia yang selalu memberikan anugerah ke dalam hidup kita. Kita mau naikkan segala puji dan segala hormat kita. Sebab anugerahnya kepada kita gak pernah berubah sampai kapanpun itu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah.
boleh antarkan kami Bapak di tempat ini ya Bapak, tanpa kurang apapun. Kami juga yang memberkati ya Bapak, kami yang di rumah juga ya Bapak, berkati device kami, internet kami ya Bapak. Sampai saat ini kami masih bisa memuji Engkau Bapak. Sebentar kami akan memulai ya Bapak kebaktian ini, biar Engkau yang memberkati ya Bapak. Kebaktian ini dari awal tengah hingga akhirnya ya Bapak, biar Engkau saja yang berbicara ya Bapak. Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan ya Bapak, melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan Bapak. Bukan kami ya Bapak yang ditinggikan, tapi hanya Engkau Bapak. Berkati Bapak setiap acara ini ya Bapak, ibadah ini kami menyerahin dalam tangan-Mu ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya Engkau pun hadir di tempat ini ya Bapak. Engkau hadir di tempat kami ya Bapak, di rumah kami, dimanapun kami berada ya Bapak, Engkau hadir Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami menyerahin ibadah ini, biar nanti juga ya Bapak saat pemberitaan firman ya Bapak, kami boleh dimenangkan ya Bapak. Kami pulang membawa suatu berkat ya Bapak, kami gak sama kayak kami datang Bapak. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Kami menyerahin ibadah ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh angkat tangan? Yes. Karena kita bersuka cita, kita mau memberikan setiap semangat kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Karena hanya dalam Dia kita temukan sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, tetap janji-Mu. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh. Wo oh 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 oh, wo oh oh oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Yes, sebab Tuhan gunung batu kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dia sumber keselamatan kita. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membela
kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan udah memberikan kita sukacita, kita mau tetap setia sama Tuhan. Yes. Kalau seringkali kita lupa sama Tuhan, kita menomor sekiankan Tuhan, tapi saat ini kita mau declare sama Tuhan kalau kami adalah anak-anak-Mu yang setia, Tuhan. Maafkan aku, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suara-Mu, seringkali ku melayani-Mu hanya untuk kepuasan-Ku. Ajarku untuk berjalan
sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, puja, sembah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan sebentar Engkau akan memperdengarkan firman-Mu, di mana kami boleh semakin bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, karena kami memiliki Allah yang penuh kasih. Bahkan Tuhan akan menolong kami semua, memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah, Roh Kudus pakai kami, khususnya hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi, berkati dan terangi kami semua oleh cahaya Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman katakan, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini saya melihat ada semangat untuk beribadah yang besar. Tetapi kalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau saudara bilang amin, berarti saudara siap melakukannya. Betul? Karena Tuhan tuh nggak pernah menyampaikan firman-Nya kayak cerita kopingho gitu ya. Dengar cerita udah aja gitulah. Itu mah gimana pembaca pendengarnya aja gitu ya. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan selalu ada kerinduan untuk kita melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita katakan, saya siap mendengar firman Tuhan. Minta kekuatan Tuhan bahwa saya siap melakukan firman Tuhan. Amin. Kita akan mulai. Pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang suatu topik yang luar biasa ya. Nah, topiknya ini adalah, masihkah Tuhan berbicara? Kalau kita dikatakan pada pagi hari ini, masihkah Tuhan berbicara? Ya tentu masih jawabannya ya. Karena sepanjang hidup kita, Tuhan itu akan terus berbicara kepada kita. Dan terus nggak akan berhenti menuntun hidup kita melalui suara yang Dia sampaikan. Sebelum saya melanjutkannya, kita akan baca dulu dalam Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15 saya akan membacakannya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ya Keluaran 33 ayat 15. Saudara saya lanjutkan ya, nanti ayat ini akan saya terangkan. Tetapi yang pasti kita melihat ada sesuatu yang istimewa melalui ayat ini. Nah seperti tadi saya katakan, apakah Tuhan masih berbicara? Tuhan akan terus berbicara sepanjang hidup kita. Karena kita adalah umat-Nya. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam rancangan keselamatannya. Seperti waktu Tuhan memberikan keputusan untuk membawa orang Israel menjadi umat-Nya. Begitu keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu terus membimbing orang Mesir, bangsa Israel ini melalui suara yang Tuhan selalu sampaikan, sehingga Tuhan membawa bangsa Israel ini selamat sampai tiba di tujuan, yaitu tanah perjanjian. Seperti itu juga Tuhan pasti akan membawa kita untuk kita selamat sampai ke tanah sorgawi suatu saat nanti. Nah, kalau dikatakan masihkah Tuhan berbicara? Kalau saat ini mungkin di antara kita ada yang merasa Tuhan tuh kok rasanya saya tuh nggak mendengar lagi suara Tuhan. Rasanya saya tuh kok nggak dengar lagi Tuhan berbicara. Sebetulnya masalahnya adalah bukan karena Tuhan enggak mau lagi memperdengarkan suaranya atau berfirman kepada kita. Di dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan juga bukan aja ingin memimpin kita dengan selamat melewati musim kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga ingin mencurahkan pemeliharaannya yang luar biasa. Tuhan aja peduli kepada sehelai rambut kita kalau terjatuh. Apalagi Tuhan ingin memelihara jiwa kita, tubuh kita.
Sehingga kita itu bisa melewati setiap masalah yang kita hadapi. Sungguh Tuhan itu baik ya. Tuhan enggak pernah lelah untuk berbicara kepada kita dan menuntun kehidupan kita. Tetapi masalahnya kalau saat ini ada di antara yang mendengarkan firman Tuhan merasa Tuhan itu enggak berbicara lagi kepada saya. Masalahnya ada pada kita. Lalu apa kendala di mana kita enggak mau lagi mendengar suara Tuhan? Atau kita menebalkan telinga kita terhadap suara Tuhan? Dikejar masalah ekonomi kah? Ini adalah suatu pembicaraan yang sekarang lagi banyak dibicarakan orang, di mana banyak orang bahkan sedunia ya mengalami kesusahan di dalam mencari kebutuhan kehidupannya. Kita dikejar oleh mencari kebutuhan hidup kita yang memerlukan banyak waktu, banyak pemikiran, dan banyak cara-cara yang harus kita pikirkan untuk kita bisa menemukan sebuah jalan keluar bagaimana semua bisa mencukupi kebutuhan kita. Tetapi hal itu tanpa sadar, itu menjadi kendala buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ngerasa gak ada waktu, buat mendengarkan firman Tuhan. Paling bisa juga cuma lewat-lewat aja lah di Maestro misalkan, tapi gak ada waktu untuk merenungkannya. Sedangkan firman Tuhan itu gak bisa cuma kita dengar seperti tadi cerita Kopingho itu lewat begitu aja. Tetapi harus kita sungguh-sungguh dengarkan, harus kita sungguh-sungguh mampu dengan kekuatan Roh Kudus melakukannya, barulah akan ada hasil. Memang benar ya saat ini kalau kebutuhan ekonomi itu benar-benar sedang menjadi pemikiran yang berat ya bagi banyak orang. Dan kita lihat saat ini usaha apa yang bisa kita lakukan, minta tolong kepada siapa, semua orang juga lagi pusing, lagi sama-sama merasakan kesulitan. Nah sekarang kita lihat ya di dalam masalah ekonomi ini, kita lihat aja di mana sekarang usaha-usaha makanan tuh menjamur banget ya. Bahkan banyak juga pengusaha-pengusaha besar tadinya misalkan contohnya di bidang tekstil. Lalu karena bidang tekstil ini macet, mereka semua juga beralih ke makanan, buka kafe, buka restoran dengan tujuan agar cepat mendapat uang karena makanan itu cash. Juga anak-anak yang pulang dari luar negeri sekolah di Indonesia dia nggak tahu harus bekerja apa, buka kafe, buka tempat-tempat kumpul teman-temannya. Lalu baru beberapa lama juga udah berhenti gitu. Ya karena apa? Karena persaingannya terlalu berat gitu. Itu mungkin buat kita bisa membenarkan, Tuhan wajarlah kalau saya nggak sempat merenungkan firman Tuhan. Lalu kita lihat juga apa kendala juga kita untuk menebalkan telinga daripada suara Tuhan. Mungkin ada kekecewaan karena Tuhan nggak menyembuhkan saya atau nggak menyembuhkan salah satu anggota keluarga saya misalkan. Waktu seseorang merasakan rasa sakit dan rasa nyeri yang berkepanjangan, benar, itu bisa membuat seseorang kecewa. Dan berpikir, Tuhan itu kenapa ya? Ke orang lain disembuhkan, saya enggak. Dan itu juga bisa membuat kita kecewa, itu benar, bisa ya. Lalu masalah kendalanya apalagi kita menebalkan telinga, enggak mau lagi mendengar suara Tuhan. Yaitu masalah yang enggak kunjung terselesaikan. Waduh, itu berat banget, bahkan melewati hal-hal di mana masalah yang tidak terselesaikan ini, banyak orang menjadi marah pada Tuhan, bukan lagi kecewa. Dan itu juga benar, bisa membuat kita memilih, mengambil keputusan untuk kita enggak lagi mau mendengar suara Tuhan, boro-boro melakukan, mendengar aja juga kita pokoknya udah gimana lah sama Tuhan gitu ya. Nah kalau pada saat ini ada di antara kita yang sedang menebalkan telinga kepada Tuhan, nggak mau lagi atau misalkan merasa suara Tuhan itu tidak lebih penting dari masalah saya, suara Tuhan itu bahkan nggak penting lagi buat saya. Nah pada pagi hari ini ada suatu pernyataan yang akan dikatakan yaitu, apakah benar keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik?
Lalu dikatakan lagi, kalau sebaliknya bagaimana? Ketika kita mengambil keputusan untuk nggak mau lagi mendengar suara Tuhan, ternyata itu adalah hal yang semakin menjauhkan kita dari penyelesaiannya. Nah, mungkin saudara-saudara dan kita semua, sebentar saya akan sampaikan sebuah kisah tentang Musa dan bangsa Israel. Kiranya itu akan menjadikan suatu pemikiran kita, dan kita akan mengambil kesimpulannya, serta kita bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, begini ceritanya ya. Nanti saudara bisa baca dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Di situ dikatakan suatu saat bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel, mereka meratap begitu prihatin. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan akan menarik diri dari bangsa Israel, enggak mau lagi menyertai bangsa Israel. Karena apa? Tuhan menganggap bangsa Israel ini udah mengkhianati Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas. Mereka bukan aja bikin, tapi mereka juga menyembahnya. Itu suatu khianat buat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan marah sekali, dan Tuhan mengatakan, aku enggak mau lagi berjalan bersama engkau. Dan ketika Tuhan mengatakan begitu, bangsa Israel dan Musa, mereka di ayat 4 saya bacakan, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, ancaman itu jadi mengerikan banget buat Musa dan bangsa ini. Berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Sungguh mereka, Musa dan bangsa Israel ini, mereka sungguh sadar kalau tanpa pimpinan Tuhan berarti berhenti kasih karunia Tuhan untuk mereka. Kalau Tuhan gak menyertai mereka lagi, maka di padang gurun itu yang mereka gak kenal, yang mereka juga di sana harus menghadapi bahaya yang gak pernah mereka pikirkan. Dari serangan bangsa-bangsa lain, dari kelaparan yang hebat, kehausan yang hebat, daripada penyakit sampar, penyakit kusta, bahkan mereka juga mengalami pemberontakan dan hal-hal lain yang waktu itu di padang gurun. Kalau bukan Tuhan yang menjadi penolong mereka dan menerangi jalan mereka, kemana mereka mau minta tolong? Kepada apa? Kepada siapa mereka mau minta tolong? Kalau kita lihat padang gurun, wah itu cuma tanah gersang aja ya, berpasir-pasir. Rasanya nggak ada kehidupan, nggak ada pengharapan. Nah, Musa dan bangsa Israel itu sungguh-sungguh menyadari hal ini. Bahwa kehadiran Tuhan, walaupun hanya melalui suaranya, tetapi di situ terdapat juga kasih, kuasa dan kedaulatan Tuhan yang menolong mereka, memberikan mana dan burung puyuh untuk makan mereka sepanjang perjalanan mereka. Lalu oleh firman Tuhan, maka mereka juga bisa terhalau daripada musuh-musuhnya. Dengan kuasa firman Tuhan dan hanya oleh Tuhan, Tuhan bisa menyediakan tiang awan dan tiang api buat mereka. Bahkan mereka bisa merasakan, menikmati seluruh keajaiban Tuhan, dan hal-hal yang gak bisa manusia kerjakan, semuanya datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Musa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu adalah suatu permintaan yang begitu dalam daripada Musa, yang begitu ingin Musa sampaikan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Nah, seandainya kalau Tuhan enggak lagi memimpin bangsa ini, memutuskan, kamu mah kejahatan kamu mah udah terlalu besar. Kamu mah jalan sendiri aja, ada malaikat tuh yang menyertai kamu. Kira-kira bagaimana? Bukan kita meremehkan kuasa malaikat, tetapi ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ada hal juga yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Kalau Musa dan bangsa Israel diputuskan Tuhan gak mau lagi menyertai mereka, mereka pasti binasa. Mereka punya hikmat.
orang Israel tuh terkenal berhikmat ya, terkenal pintar. Bahkan mereka juga waktu itu membawa kambing, domba, harta benda, minta ke bangsa Mesir waktu mereka keluar. Itu juga banyak ya, juga kambing domba yang berlimpah. Juga kekuatan fisik mereka juga pasti enggak kecil. Tetapi ketika di padang gurun, hal itu enggak akan berguna. Hal itu mungkin bergunanya hanya untuk kehidupan bertahan beberapa lama. Tetapi ketika kuasa Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak hadir ketika Tuhan menarik belas kasihannya, Tuhan menarik kasih karunia-Nya, bisa dipastikan mereka semua binasa. Padahal dari awal itu, dari awal orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh udah menyediakan waktu untuk mereka, menyediakan hati untuk mereka, menyediakan kesediaan untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan selamat. Di dalam Kejadian, ada satu di ayat Kejadian, di sini saya nggak sempat ini ya. Ya, Keluaran ya di dalam Kejadian 1 ya. Nah itu bukan Kejadian 1, pokoknya tentang Keluaran 1 ya, tentang keluarnya bangsa Israel. Di situ ada satu ayat mengatakan, malam itu menjadi malam Tuhan berjaga-jaga sampai semua orang Israel itu keluar daripada Mesir. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Tuhan sudah bersiap untuk menjadi andalan mereka, menjadi sumber pemeliharaan dan perlindungan mereka sampai tiba di tanah Kanaan. Tapi yang menghalangi bangsa Israel ini seringkali enggak lagi menerima berkat Tuhan, enggak lagi menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan, yaitu karena mereka apa? Karena mereka memakai kekuatannya sendiri, memakai pikirannya sendiri, memakai nafsunya sendiri, memakai kekhawatirannya sendiri. Makanya mereka membuat patung lembu emas karena takut Musa enggak turun, mereka khawatir dan takut. Lalu mereka juga adalah orang Mesir ini, orang Israel ini, mereka juga karena enggak dapat lagi berkat daripada Tuhan, berkat kepada mereka itu terhambat karena mereka apa? Mengingkari apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah mereka selalu mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Dalam bahasa Inggris itu to listen bukan to hear. To listen, mendengarkan baik-baik suara Tuhan, merenungkannya, lalu melakukannya. Baru di situ Tuhan mencurahkan berkat yang tidak habis-habisnya. Nah pada pagi hari ini, adakah di antara kita yang sedang mengalami padang gurun kehidupan? Yang sedang merasakan nggak ada harapan, kita jadi apatis, kita jadi optimis, bahkan juga mungkin saat ini kita lagi invalid. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk belajar apa yang bisa kita ambil daripada kisah Musa dan bangsa Israel ini. Yang dapat kita ambil dari kisah ini yang pertama adalah dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan Tuhan. Seperti Musa dan bangsa Israel ini sangat sadar bahwa kehadiran Tuhan walaupun hanya merupakan suaranya, bukan hanya suaranya Tuhan yang hadir, yang ngasih mereka instruksi ini dan itu. Tetapi ketika firman Tuhan hadir, di situ juga hadir kuasa, hadir kasih dan hadir kedaulatannya yang menjadikan kekuatan bagi bangsa Israel ini untuk terus berjalan melewati musim kehidupan mereka. Karena padang gurun itu dalam tanda kutip begitu gelap. Kalau tanpa pimpinan Tuhan itu akan menjadikan suatu kegelapan di mana kita nggak bisa menemukan jalan, nggak bisa menemukan pertolongan. Nah saat ini juga kalau saudara merasakan akhir-akhir ini nggak ada jalan buat kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Seperti Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Karena hari-hari ini adalah dikatakan hari-hari yang berat. Bahkan firman Tuhan mengatakan ke depan juga akan ada hari-hari yang lebih berat lagi, yaitu adanya deru perang di mana-mana di dalam Matius. Lalu ada lagi kelaparan yang begitu
hebat. Sekarang aja pemerintah juga udah mengatakan waspada, waspada. Itu karena apa? Pemerintah juga bisa membaca ke depan akan terjadi kelaparan. Itu bukan aja secara firman Tuhan, tapi itu juga bisa diprediksi secara duniawi. Dimana sekarang kita ya lihat, aduh itu yang namanya susah nyari uang tuh. Wow, itu yang jualan, rasanya semua orang sekarang jadi berjualan gitu ya. Yang dulu enggak berjualan juga cukup, sekarang berjualan. Itu akan memang suatu dunia yang semakin mempersempit kita untuk mencari uang ibaratnya ya. Nah, kalau kita enggak meminta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, wah kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Mungkin kita pikir, saya orang pintar, saya orang yang punya sumber daya lah gitu. Tetapi ingat satu hal, ada yang bisa kita lakukan, tapi ada banyak hal yang gak bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Juga ini ketika saya sampaikan ini bukan berarti, aduh kayak orang Israel ya, waktu bertobat Tuhan berkati lagi. Gak usah cari mana Tuhan kasih, gak usah cari minum Tuhan kasih. Bukan seperti itu. Tetap hidup kita ora et labora. Tetapi kita harus satu hal yang kita ingat. Hari-hari ini adalah penggenapan daripada Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Nah, kita sekarang belajar ya, bahwa ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, bukan cuma cerita, bukan cuma mewartakan, tetapi di situ juga kalau kita imani, kita dengarkan baik-baik, kita renungkan, kita minta kekuatan Roh Kudus, maka firman itu akan membawa kuasanya. Firman itu akan membawa kasih Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita sekali lagi bisa melewati musim-musim kehidupan kita. Lalu yang kedua dari cerita Musa ini kita bisa ambil apa? Yaitu yang kedua, jangan meremehkan pertobatan. Seringkali banyak orang ketika firman Tuhan disampaikan, bertobat, bertobat, bertobat. Lalu mereka mengatakan, masalah saya lebih gede Tuhan daripada saya harus mendengarkan suara Tuhan. Apalagi untuk bertobat Tuhan. Apalagi kalau bertobat itu saya artinya saya nggak bisa menipu langganan saya lagi. Saya nggak bisa memakai trik-trik kecil lagi. Saya nggak bisa marah waktu saya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saya nggak bisa lagi untuk saya mengabaikan kasih Tuhan waktu masalah besar menimpa saya bahkan bertubi-tubi. Tetapi pada pagi hari ini dikatakan, jangan meremehkan pertobatan. Pertobatan adalah suatu hal yang sangat Tuhan ingin kita lakukan ketika kita sudah berbuat salah kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah ada di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 ya kepada bangsa Israel, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kalau kamu berbuat salah, nanti khususnya ini kepada generasi muda yang akan masuk ke tanah Kanaan. Kalau kelak engkau berbuat salah kepada Tuhan, minta ampun, bertobat, hidup dalam pertobatan. Maka dikatakan judul perikop ini adalah pulih setelah bertobat. Ketika seseorang, khususnya waktu itu bangsa Israel bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan bagi yang mau bertobat dan sungguh-sungguh kembali mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, maka berkat-berkat ini Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu ayat 3 dan 4 nanti saudara baca di rumah. Janji pemulihan diri dari keluarga. Nah, janji pemulihan diri dari keluarga ini adalah suatu yang luar biasa ya, di mana Tuhan menjanjikan bukan aja kepada kita yang bertobat, tetapi juga kepada seluruh keluarga kita. Ini adalah suatu berkat yang holistik, artinya menyeluruh,
yaitu berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani. Bahkan dikatakan janji memberikan kembali kemampuan mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Ketika bangsa Israel enggak mau lagi mendengar suara Tuhan dan melakukannya, mereka menjadi nol. Kalau hanya dengan kekuatan manusia mereka menjalani kehidupan ini, hanya berapa lama lagi sih mereka bisa menjalani kehidupan di gurun? Mereka bisa dikatakan nol. Tetapi ketika dengan Tuhan, ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan janji yang luar biasa ini kepada mereka. Nah, janji itu juga yang akan Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Ketika kita mau bertobat, membuka lagi telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Saya mau kembali melakukan firman-Mu. Meskipun apa yang harus terjadi kepada diri saya, mungkin itu akan mengalami suatu hambatan yang besar untuk kemajuan kita atau kita juga tetap merasa tetap merasa nggak sembuh, tetapi kita percaya janji Tuhan cepat atau lambat Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita, karena Tuhan gak pernah ingkar janji kepada kita. Kita bersyukur ya. Nah, kalau Tuhan itu selalu menginginkan kita untuk bertobat, dan Tuhan tidak pernah mengecilkan artinya pertobatan. Saya akan menyaksikan sebuah kesaksian yang baru-baru ini saya dengar ya. Nah, awal bulan September ini Tuhan izinkan saya dengan suami saya untuk bertemu dengan adik rohani kami di satu kota. Nah, di situ istrinya tuh cerita gitu ya, bahwa dia tuh biasa sedikit-sedikit kalau dia mau mengambil keputusan, dia tanya dulu sama Tuhan gitu. Harus gimana gitu. Nah, suatu kali dia tuh lalai gitu. Dia enggak mau bertanya sama Tuhan. Dia itu didiagnosa dokter terkena autoimun. Autoimun itu menyerang kulit kepalanya dan dia itu mengalami kerontokan yang luar biasa, bahkan terakhir sampai hampir botak. Nah, suatu kali dokter bilang ya, ibu, pengobatan yang terbaik buat ibu adalah selain ibu rajin memeriksakan diri ke dokter, ibu rajin minum obat, satu lagi ibu jangan stres. Tapi apa mau dikata ya, ketika Tuhan izinkan istri adik rohani kami ini, tiba-tiba dia mengalami dia tuh kedatangan suatu berita yang benar-benar gak enak gitu buat dirinya, yang membuat dia tuh stres gitu. Lalu dia juga tiba-tiba dapat berita mamahnya sakit kronis, langsung berat mamahnya sakit. Sehingga dia tuh harus bolak-balik antara kota ini dan ke kota mamahnya yang cukup jauh, di mana dia juga harus menanggung stres dia sendiri. Rambutnya makin hari makin botak. Dia juga berat, dia katakan berat saya menanggung sakit ini, penderitaan ini, juga di samping sakit badan dan sebagainya. Lalu apa yang ada di pikiran dia? Enggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba dia punya pikiran gini, saya mau minta ke apotek buat meresepkan obat dokter ini dengan dosis yang didobalkan gitu. Biasanya misalkan 50 gram, jadi 100 gram. Juga enggak tahu kenapa itu ada juga mungkin, enggak tahu juga masalahnya apakah disetujui oleh apotek itu, kayaknya enggak ya. Tapi dia membeli 2 resep mungkin yang itu mungkin ya. Nah, dia tuh akhirnya jadi minum 2 dosis sekaligus ya. Misalnya sehari 3 kali, biasa 1, sekarang 2, jadi sehari 6. Wah, itu apa yang terjadi saudara. Dia kaget, tiba-tiba besok pagi dia bangun, badannya bengkak banget. Dia katakan, Ci, bengkaknya segede gajah. Waduh, saya cuma bisa membayangkan, bengkak double aja dari badan kita sekarang udah masalah. Apalagi itu bengkak segede gajah. Aduh, saya nggak bisa memikirkannya. Tetapi yang satu hal, satu kemurahan Tuhan. Dia itu nggak mati overdosis. Itu yang harus dia syukuri ya seharusnya. Dan menjadikan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup mereka.
Tetapi puji Tuhannya yang lebih puji Tuhannya lagi. Akhirnya istri adik rohani saya ini di dalam depresi di dalam stres yang berubah jadi depresi berat itu, dia diingatkan Tuhan untuk balik bertobat kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni dan menolong dia. Ini yang ajaib, saudara. Ketika dia berdoa, benar-benar dia sungguh-sungguh berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan tiba-tiba ingatkan kepada dia satu nama jenis obat herbal yang begitu jelas dia bilang ya. Lalu dia mencari gitu obat ini. Dan ketika dia tahu obat ini ada, wah luar biasa. Harganya begitu murah. 100 kapsul 20 sampai 25 ribu aja harganya. Dan ketika istri adik rohani saya ini minum selama 3 bulan, dokter mengecek lagi, autoimun kamu sudah sembuh, rambut kamu mulai saat ini juga kamu akan merasakan rambut kamu akan bertumbuh kembali. Wah, itu ada suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, begitu juga Tuhan ingin saat ini jangan mengeraskan hati lagi. Jangan lagi mau kita mementingkan apapun dalam kehidupan kita, tetapi kita bertobat dan meminta kembali Tuhan memimpin kehidupan kita. Karena Tuhan itu memang sangat ingin. Kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Tetapi di sini dikatakan ketika engkau bertobat dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10, nanti saudara bisa baca di ayat 1 dan 2. Ketika kita bertobat, engkau dan anak-anakmu akan dipulihkan. Satu keluarga akan dipulihkan. Walaupun dengan cara apa, kapan waktunya, kita nggak tahu, tapi kita bisa imani. Ketika kita mau bertobat, ada pemulihan Tuhan atas kita semua. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan juga ingin kita kembali menjadi umatnya. Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar. Tuhan ingin memilih kita untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita sesat, dulu kita menjauh daripada Tuhan. Ketika kita bertobat, Tuhan akan memberkati kita lagi, menjadikan kita lagi umat yang berbeda daripada umat yang lain. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, memang saudara hari-hari ini waktu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita bisa mencari berkat Tuhan. Tetapi ingat satu hal, enggak lebih penting daripada kehadiran Tuhan. Lalu ketika kita merasakan sakit kita yang berkepanjangan, ingat ada yang lebih penting lagi. Kamu enggak bisa memakai kekuatanmu sendiri. Ada yang kau perlukan yaitu belas kasihan Tuhan. Saat ini kita semua mengalami masalah apapun yang gak terselesaikan. Mengalami halangan rintangan apapun seberat apapun yang gak mampu kita lakukan. Berarti kita bukan menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Malah harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena ada yang bisa kita lakukan. Tetapi banyak hal yang hanya Tuhan bisa lakukan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang benar-benar kita membutuhkan belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kita melihat dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Ini adalah Daud yang membuat Mazmur ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kalau kita pikir Daud itu kurang apa? Udah raja yang besar, raja yang dikasihi Tuhan. Kekayaannya itu aduh luar biasa. Secara daya, dana itu ada. Secara pokoknya dia melakukan apa juga pasti mampu gitu ya.
Tapi Daud ketika dia mengalami masalah yang berat, Daud tahu apa yang dia telah lakukan, tetapi tidak ada hasil. Tetapi tetap membuat dia takut. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, pertolonganku hanya datang daripadamu. Daud tahu, gak semua bisa Daud lakukan dengan harta benda dan segala kuasanya. Harus Tuhan yang melakukannya. Oleh sebab itu, saat ini, apakah saudara mengalami mentok di dalam pekerjaan? Mentok di dalam mencari usaha? Hanya ada jalan buntu, gak ada harapan. Mau minta tolong kepada siapa? Mau menjadikan apa yang menjadi sandaran kita? Hanya Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong saudara. Nah, pada kesempatan ini, ketika firman Tuhan sudah disampaikan, mari saudara pikirkan, simpulkan, ambil keputusan. Apakah saudara akan tetap menebalkan telinga kepada Tuhan atau membukakan hati kepada Tuhan? Tapi satu hal catatan kecil, ketika kita menebalkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita enggak mau lagi mendengarkan suara Tuhan, kita merasa bahwa masalah kita lebih penting dari suara Tuhan, bahwa suara Tuhan enggak penting lagi buat kita, itu kita sedang mengambil keputusan bahwa kita menjadikan dunia ini, kehidupan kita tetap ada di dalam dunia yang gelap. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus itu adalah terang dunia satu-satunya. Dia yang sanggup menerangi apapun yang gelap, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan dengan kuasanya. Terlebih bagi kita adalah umat-umat yang sudah ditebus oleh darahnya di kayu salib. Tadi dikatakan, sehelai rambutmu aja jatuh, itu ada di dalam rancangan Tuhan. Begitu Tuhan ingin memelihara hidup kita, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang diutus oleh Bapa untuk memberikan kekuatan kepada kita kembali kepadanya. Kepada Tuhan Yesus yang kasih kuasa dan kedaulatannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, saya rindu membawa saudara membacakan ayat ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berikan saya kepekaan untuk mendengar suara-Mu, suara Tuhan. Berikan saya hikmat yang benar untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan Roh Kuduslah, roh itu adalah menyelidiki hati Tuhan, menyelidiki pikiran Tuhan, akan menolong kita semua. Kita akan membaca semua bacaan ini dengan suara yakin, dengan suara iman. Kita katakan ya, 2, 3. Roh Kudus, roh penolong yang diutus Bapa untuk menolong kita, akan memberi kekuatan untuk kita kembali kepadanya. Kepada Tuhan Yesus yang kasih, kuasa dan kedaulatannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saya minta tolong kepada Dian, juga kepada semua singer ya, untuk membantu pujian. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kuasa dan kedaulatan Tuhan tetap abadi. Bagi yang mau bertobat, Tuhan akan kembali kepadamu. Tuhan akan kembali memberkati dan menyayangimu. Bahkan janji-janji firman Tuhan yang indah akan menjadi bagian kita semua dan keluarga kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
lagi imani Dia akan mengenyangkan kita dengan segala kebaikan dan firman-Nya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan yang dengan firman-Nya yang hidup memberitahu kepada kami ada kasih yang besar melalui suara firman yang disampaikan. Ada kedaulatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan akan dicurahkan kepada kita semua. Bagi orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Bapa, pada pagi hari ini firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biar Tuhan terus berkarya melalui Roh Kudus, terus berbicara, membantu kami untuk memutuskan, mengambil keputusan yang diberkati oleh Tuhan, mengambil keputusan yang benar, karena itu akan menentukan juga keluarga kita semua diberkati. Oleh sebab itu Bapa, berkaryalah terus lewat firman yang disampaikan, yang bisa kami terima, karena kami tahu kuasa firman-Mu itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh sebab itu biar kami pegang, kami mau taat kepada Tuhan, kami mau tunduk kepada Tuhan yang penuh kasih. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa memberkati jemaat yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sungguh diberkati melalui firman ini, mereka sungguh bertumbuh di dalam firman ini, sehingga mereka boleh semakin menyenangkan hati Tuhan dan menikmati berkat kasih Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Susana dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Pengumuman yang ketiga telah berpulang kepada Bapa di surga, yaitu Bapak Yogi Gunadi, suami dari Ibu Ang Bihom, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 1 dini hari di usia yang ke-81 tahun. Jenazah sudah dikremasi di Krematorium Cikadut pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Kami atas nama Gembala, Majelis dan seluruh jemaat GIM Maler turut berbelasungkawa atas kepergian beliau. Kiranya keluarga, kerabat yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Dan kami juga atas nama Gembala, Majelis dan seluruh jemaat GIM Maler mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua dari keluarga Bapak Hengki Jo dan Ibu Verina Setiadi pada hari Jumat 9 September 2022 pada pukul 7.23 WIB yang diberi nama Emily Natania Jo. Dan kelahiran kedua juga dari keluarga Bapak Andrianto Setiadi dan Ibu Clara Clarina Rigawa pada hari Kamis 15 September 2022 pukul 12.30 WIB yang diberi nama Noah Chua. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan melihat video warta dari Komisi Pasutri. Masa pandemi yang baru saja kita lalui telah menunjukkan pada setiap kita bahwa masih banyak pasangan yang memiliki fondasi hubungan yang rapuh. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memilih untuk menyerah dan berpisah. Namun tidaklah demikian dengan kita yang ada dalam Kristus, karena kita masih punya harapan untuk membangun kembali hubungan yang telah menjadi reruntuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak setiap Anda untuk sama-sama bergabung di dalam ibadah pasutri yang bertemakan membangun dari reruntuhan pada 8 Oktober 2022 di Naturalis. See you there.
Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil formulir pendaftaran, harap segera mengembalikan ke meja panitia setelah ibadah ke-1 maupun ibadah kedua. Dan pendaftaran acara ini paling lambat pada hari Minggu 25 September 2022. Acara ini juga berlaku bagi remaja EPIK, pemuda Toran, dan juga anak-anak kids. Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan support berupa hadiah-hadiah atau door prize untuk acara ini. Dapat juga menghubungi panitia atau PIC-nya yaitu Bapak Christian. Sebentar kita akan melihat video sponsor dari panitia HUT dan Natal. Shalom Jemaat GIA Maleer. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-36 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2023. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat 2 macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 6x9 cm. Ditempatkan pada bagian hardcover kalender dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5x4,5 cm. Ditempatkan pada bagian lembar bulanan kalender dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa ucapan pribadi atau logo perusahaan dapat diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700 atau Saudari Monica Kusono di nomor 0813 2454 2017. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana sudah diberitakan tadi di awal sebelum ibadah, minggu depan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Jemaat mohon untuk mempersiapkan diri untuk menerima lawatan Tuhan melalui hosti dan anggur yang akan dibagikan. Demikian pengumuman hari ini, saya undang Bapak Ibu Jemaat kita untuk bangkit berdiri, nanti Bapak Penutua Pak Philip akan menutup di dalam doa. Baik, Bapak Ibu akan siapkan amplop persembahannya. Kita mau satukan hati. Bapak yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini hati kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa, atas kebenaran firman yang telah kami terima pada pagi hari ini, bahwa mengingatkan kami juga bahwa kasih-Mu ya Bapa tidak pernah berkesudahan. Engkau yang terus ya Bapa membuka pintu hati-Mu ya Bapa. Tapi karena kesibukan kami, karena masalah-masalah sedang kami hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam usaha kami, itulah yang membuat kami melupakan Engkau ya Bapa. Kami tidak lagi pernah mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Tetapi Bapa, ketika kami mau mengandalkan Engkau ya Bapa, biarlah perlindungan ya Bapa hanya datang daripada Engkau. Engkau juga yang memampukan untuk kami boleh mengalami terobosan-terobosan apapun yang kami alami saat ini Bapa. Kami mau percayakan pada sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa Bapa bagi Ibu Susan yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya Engkau juga ya Bapa yang memberkati pelayanannya, keluarga, dimanapun ia berada, boleh Bapa menjadi saluran berkat ya Bapa, menjadi terang Bapa dimanapun dia melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba juga berdoa bagi sidang jemaat di tempat ini. Engkau yang juga terus memberkati kami Bapa, baik yang berusaha, baik yang bekerja ya Bapa, biarlah segala berkat-berkat-Mu terus Engkau curahkan bagi mereka, apapun juga yang mereka kerjakan, boleh berhasil Bapa. Perlindungan juga untuk keluarga mereka dari segala sakit penyakit, virus-virus Bapa, apapun juga Bapa, Engkau yang memberikan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa.
Bapak, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami sebagai Bapak tanda syukur kami pada Engkau Bapak. Boleh mengangkat amplopnya. Inilah Bapak sebagai tanda persembahan dari kami Bapak. Segala berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini, kiranya Engkau memberkati, tangan-tangan yang memberikan. Kami mau percayakan Bapak pada Engkau, Engkau yang juga akan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Bapak kami akan pulang, biarlah damai Shalom-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kami, kita bersama-sama. Terimalah berkat Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus